Halo semua, bersama kami kelompok 1 kali ini akan mempresentasikan final project dashboard kami. Oh ya, perkenalan dulu nih. Kelompok 1 dari kelas 11 SOS 2 beranggotakan Carol absen 11, Liona absen 17, dan Clara absen 12. Selamat menyaksikan presentasi kami. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan modul yang kami buat, kemudian kami juga akan menjelaskan mengenai kendala dan solusi yang kami hadapi selama membuat modul ini, dan juga kami akan menjelaskan bagian-bagian modul yang terdapat di dalam rangkaian modul ini. Program yang kami buat merupakan sebuah program yang bisa diakses oleh pembuat codingnya, yang nantinya tujuannya adalah untuk memanipulasi data dan juga menyimpan data-data yang ada. Selain itu, pada rangkaian modul kali ini kita juga bisa memplay video dan juga audio yang kita inginkan, menghitung menggunakan kalkulator, dan juga memasukkan data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa kendala yang kelompok kami hadapi saat pengerjaan proyek ini. Kendala pertama adalah kami seringkali kurang teliti dalam menuliskan coding, sehingga menyebabkan beberapa kali gagal saat kami mencoba untuk run. Yang kedua, laptop kami tidak kuat untuk coding, sehingga beberapa kali sering crash. Yang terakhir, ada banyak kode yang harus disalin, sehingga kadang ada yang terlewat. Di samping itu, kelompok kami memiliki beberapa solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Yang pertama, kami melakukan pengecekan ulang kodenya dari awal, dan yang kedua, kami juga meminta bantuan teman untuk melihat dan mengubah codingnya bersama. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang modul yang kelompok kami buat. Yang pertama ada progress bar. Progress bar adalah sebuah kolom yang menampilkan sebuah proses. Kolom tersebut memiliki tujuan untuk memberikan sebuah informasi bagi user atau pengguna jika aplikasi kita sedang melakukan sebuah proses, baik itu proses upload, download, copy maupun proses yang lainnya. Setelah itu ada program login. Untuk login user, program akan mengecek username dan password. Jika user memasukkan user dan password dengan benar, maka tampilannya akan menjadi berhasil login. Namun, jika user salah memasukkan user dan password, maka akan ditampilkan user atau password salah. User diberikan 3 kali kesempatan untuk mencoba login. Jika dalam 3 kali kesempatan login gagal, maka tampilan akan tidak bisa login. Modul ketiga yang kelompok kami buat adalah stopwatch. Seperti yang sudah kita ketahui, stopwatch adalah alat yang biasa digunakan untuk mengukur kecepatan suatu benda secara akurat. Stopwatch biasanya berbentuk lingkaran dengan 2 jarum, satu menunjuk menit dan satu lagi berputar cepat menunjukkan detik. Namun, ada pula stopwatch yang menggunakan angka digital sebagai displaynya. Pertama-tama, kita harus mengerti bagaimana jam bekerja. Kita tahu bahwa setiap menit, detik, dan jam berakhir di angka 59. Maksudnya, setelah menyentuh angka 60 ini tidak akan di print out, tapi langsung kembali menjadi angka 00, tapi bagian depannya bertambah 1 angka. Setelah paham bagaimana cara jam bekerja, kita buat alur algoritmanya. Algoritma atau susunan cara bekerja atau tatanan proses hingga hasil akhir adalah hal yang penting dalam setiap pemrograman. Selanjutnya, supaya jam kita berjalan, kita memerlukan while loop. Pertama, kita set loopnya agar selalu true dan set argumennya agar setiap detiknya variabel detik kita bertambah dan setiap detiknya menyentuh angka 9 maka depan detik bertambah 1. Dan apabila depan detik menyentuh angka 9 maka menit akan bertambah 1. Begitu seterusnya sampai ke jam. Perlu juga diketahui untuk beberapa komponen code-nya, time slip itu gunanya untuk mengatur beberapa detik delay antara code yang akan di-execute. Lalu ada fungsi kalkulator dengan menggunakan Python, yaitu untuk melakukan perhitungan. Kita dapat melakukan operasi matematika seperti pembagian, menghilangkan pembulatan di belakang koma, operasi pangkat, dan menghitung sisa. Seperti contoh untuk menjumlahkan angka 10 dengan angka 20. Selanjutnya ada media player. Media player biasanya digunakan untuk memutar berbagai jenis media umum. Kita dapat memutar audio dari file yang disimpan dalam resources aplikasi. Ada juga video player,
yang kegunaannya sama dengan media player, yaitu untuk memutar berbagai jenis video dari sebuah file. Untuk modul selanjutnya adalah modul dari CRUD atau singkatan dari Create, Read, Update, dan juga Delete. Nah, jadi pada modul kali ini kita bisa membuat data yang baru dan kemudian kita simpan dan nanti data tersebut akan masuk ke dalam PHPMyAdmin. Selain membuat data baru, kita juga bisa menghapus data tersebut. Selain itu, kita juga bisa mengupdate dan juga kita bisa buat untuk membaca data tersebut. Nah, data-data yang sudah kita masukkan itu nanti akan tersimpan di PHPMyAdmin yang bisa kita ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Bisa juga dengan cara mengupdate atau memasukkan data baru ataupun mendelete data yang telah ada. Pop up itu mau kita tutup, kita tinggal pencet aja tanda X yang ada di pojok kanan atas untuk menutup semua program yang sedang kita buka. Sekian presentasi modul final project dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun 1-2 patah kata yang tidak mengenakan, kami ucapkan maaf dan terima kasih.